Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini, Kak Sugeng akan bahas prioritas nilai dan pembobotan UTBK 2022. Nah, video ini dibuat akibat dari teman-teman banyak banget bertanya di kolom komentar Kak Sugeng tentang prioritas nilai apakah yang harus aku tinggikan kalau aku jurusannya A. Terus ada lagi si B, kalau aku jurusannya B, prioritas mana yang harus aku tinggikan nilainya, Pak? Gitu. Pembobotannya seperti apa? Nah, banyak banget yang nanya seperti itu ya. Nah, maka dari itu Kak Sugeng buat videonya biar teman-teman paham semuanya. Oke? So, teman-teman yang belum like video ini silahkan di-like dulu ya. Kenapa di-like? Agar nanti kalau banyak yang like, YouTube itu suka banget, maka dari itu akan direkomendasikan ke teman-teman yang lain. Jadi nanti teman-teman yang lain juga akan mendapatkan manfaat dari channel Kak Sugeng dari video ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum kita lanjut, teman-teman harus tahu dulu. Nah, Kak Sugeng akan kasih gambaran dulu ya, biar teman-teman paham konsep dasarnya. Ada SBMPTN, ada UTBK. SBMPTN itu adalah nama jalurnya. Jadi jalurnya kan SBMPTN ya. Nah, dia itu di sini prosesnya itu pilih jurusan, pilih PTN dan pusat UTBK. Dan ini sudah dilalui teman-teman semua. Oke? Nah, UTBK apa itu? UTBK itu nama tesnya. Nah, dapat nanti itu akan menghasilkan nilai. Nanti namanya sertifikat UTBK gitu ya. Hasil dari teman-teman tes. Oke, paham ya dua konsep ini? Jadi ini saling berkaitan. Oke. Setelah itu teman-teman wajib tahu juga bahwa pembobotan nilai menjadi suatu hal yang sangat penting di UTBK. Namun, harus digarisbawahi ini, LTMPT tidak merilis hal tersebut. Sebenarnya pembobotan itu disajikannya itu secara tersirat, teman-teman ya, nggak tersurat. Jadi, ada pembobotan tapi tidak dirilis dan tidak dipublikasikan sebenarnya. Oke, teman-teman, itu dulu harus paham ya. Kemudian, LTMPT meyakini bahwa proses penilaian dan pembobotan sudah dilakukan oleh pihak yang kompeten berdasarkan kajian keilmuan. Oke? Nah, berkaitan dengan pembobotan, sistem penilaian, nah teman-teman harus paham juga nih tentang IRT ini teman-teman pasti udah tahu semua ya, nggak asing banget ya. Nah, Kak Sugeng akan jelaskan sedikit aja teman-teman ya, bahwa IRT itu adalah item response theory. Merupakan sistem penilaian di mana bobot setiap soal ditentukan berdasarkan respon siswa. Misalnya, soal yang dijawab benar oleh banyak siswa akan memiliki bobot rendah karena dinilai soal tersebut adalah mudah. Logis kan ya? Jadi kalau banyak yang jawab benar, berarti dia itu soalnya mudah dan bobotnya itu rendah. Sip. Nah, sedangkan soal yang dijawab salah oleh banyak siswa, bobotnya tinggi karena soal tersebut dinilai sulit. Jadi kalau ada soal yang banyak salahnya nih peserta UTBK, nah maka bobotnya itu tinggi teman-teman ya. Oke, paham ya? Jadi IRT itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih sistemnya? Nih, Kak Sugeng gambarkan ke dalam diagram ya. Ada jawaban UTBK siswa nih. Nah, nanti menjadi nilai mentah ya, nilai NM gitu ya. Nah, terus dia akan diolah menjadi metode IRT dengan cara tentu menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya. Teman-teman nggak perlu tahu, ya udah ini aja deh rumusnya. Kemudian nanti ada software IRT ya. Masuk ke dalam software, kemudian nanti di sini tuh syaratnya juga teman-teman harus tahu bahwa minimal itu 10.000 siswa. Jadi IRT ini akan bekerja ketika pesertanya itu minimal 10.000 siswa. Sedangkan di UTBK itu kan lebih dari 10.000 siswa. Nah, oke. Jadi udah paham ya. Nah, setelah teman-teman paham ini, teman-teman juga harus paham yang paling penting itu adalah ini. Kita akan bedah dulu nilai lolos UTBK 2021 kemarin. Kemudian nanti kita akan berikan
pembobotan dan prioritas nilai yang harus teman-teman tinggikan ketika teman-teman memilih jurusan apa misalnya. Oke, di sini Kak Sugeng sudah merekap peserta UTBK 2021 yang lolos kemarin teman-teman ya. Kita sosum ya. Ernia Nurul Zahaini. Oke, dia dari SMAN 84 Jakarta. Ternyata di pilihan 2 dia keterimanya ya. Ilmu administrasi niaga. UI. Wow, UI boy. Nah, ini sosum ya. Langsung aja ini datanya ada di sebelah kanan kalau sosum. Tuh, lihat. PU-nya 765. PBM-nya 600-an. PPU-nya 600 juga. PK-nya hampir 700 ya, 695. Dan lihat di sini geografinya 500, tapi nilai sejarahnya 700, sosiologi 600-an dan ekonominya gila. Ekonomi 800. Nah, lihat teman-teman ya. Nanti kita dapat simpulkan nih. Ini ekonominya gede dan juga sejarahnya gede ya ini. Dan jangan lupa juga ini PK-nya gede ya. PK mana PK tadi itu di sebelah kanannya. Oke, itu. Lanjut lagi. Gibran nih. Gibran dia keterima di pilihan 1 teknologi rekayasa elektro UGM. Oke, Saintek. Kita lihat nilai PU-nya 500 ya, lumayan lah ya. PBM-nya 58, 500-an. PPU-nya gede 700, PK-nya juga gede 700-an. Nilai matematikanya 600-an. Fisikanya 700, kimianya 400 tuh. Nanti teman-teman bisa nanti simpulin aja ya. Nanti kita simpulin dengan biologinya kecil juga. Tuh, bayangin. Biologinya 300, kimianya kecil tapi gede di fisika matematika. Tuh, awas tuh, hati-hati kan. Nah, lolos gini tuh teman-teman ya. Dia lolos di UGM, Teknologi Rekayasa Elektro. Lagi Gideon. Oke, dia dari Pekalongan. Pilihan 1 statistika tentunya. Undip ya. Oke, PU-nya 642, PBM-nya 500, PK-nya 800 tuh. Statistik, matematika ya berhubungan ya. PK-nya gede. Matematikanya 600, gede juga ya, lumayan 600 tuh. Walaupun fisikanya kecil, tuh kan, fisikanya kecil, tapi kan matematikanya gede. Bahkan ditolong oleh nilai kimia 800, walaupun biologinya 400. Berarti dia emang benar-benar fokus ke matematika sama kimia kayaknya. Tapi dia tetap lolos. Nah, gitu teman-teman ya. Nanti kita akan simpulkan aja, silakan aja kita bedah dulu teman-teman ya. Silakan nanti yang mau, nanti Kak Sugeng linknya di ini aja deh. Oke, di sini ada Cacuk ya. Cikarang Utara. Pilihan 2 dia keterima pendidikan geografi ya. Universitas Jember. Kita lihat pilihan 2 apakah nilainya segimana. Oh, 500-an lah ya, 500. PK-nya 600 tapi PK-nya gede ya. Kita lihat geografinya 500. Oh, tuh. Geografinya 509 hampir 600. Tentu geografi sama sosiologinya dia gede ya. Nah, tuh nanti teman-teman pegang ya yang mau ke geografi. Kemudian di sini ada juga Rizky dari Man 2 Kediri, pilihan 1 Gizi UNES. Oke, dia Gizi PU-nya gede 700. Kemudian di sini PBM-nya 600-an, 585 untuk PPU dan PK-nya gede 700 ya. Walaupun matematikanya kecil, PK-nya gede nih. Kayaknya nonton terus channel Kak Sugeng nih kayaknya. Biologinya gede tentu karena dia gizi ya. Biologinya tuh, biologi walaupun ini kimianya kecil ya, tapi dia dibantu oleh biologi nih. Nah, lalu apa artinya? Nah, Kak Sugeng akan jelaskan ya. Kalau tadi teman-teman udah simak beberapa nilai yang lolos, kita lihat di sini. Kak Sugeng udah simpulkan di sini bahwa nanti teman-teman ini 1 sampai 10 itu jurusan ya, teman-teman. Teman-teman yang nanti ngambil jurusan matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, geofisika, geologi, astronomi, statistik, aktuaria. Tentu ini kan tentang matematika dan IPA. Maka prioritas bobot besar itu di matematika dan IPA ya. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman bobotin aja yang besarnya di matematikanya, gitu ya. Untuk yang ini. Oke, selanjutnya
Untuk yang bagian teknik, di sini mau teknik metalurgi dan material, mesin, perkapalan, kompugeologi dan seterusnya, pokoknya di sini silakan teman-teman screenshot. Teman-teman wajib memprioritaskan bobot besarnya itu di matematika dan fisika. Tadi ya udah dibuktiin ya. Nah, ini teman-teman harus digedekan nih matematika fisika. Tadi juga kan ada matematika gede, fisikanya gede, biologinya kecil. Ya udah, biologinya nanti aja misalnya. Yang penting kalau matematika fisikanya. Oke ya, paham ya? Lanjut. Yang pendidikan dokter gigi, farmasi, kesehatan masyarakat, ilmu gizi, keperawatan, kebidanan, kedokteran hewan, dan seterusnya, psikologi saintek ya, wajib banget meninggikan nilai biologi dan kimia. Jika Sugeng sudah simpulkan, untuk prioritas nilai di saintek ya, sebenarnya di TPS itu teman-teman wajib meninggikannya PK dan PU untuk saintek ya. Ini berpengaruh banget PK dan PU. Lalu gimana yang lainnya? Ya sudah, silakan teman-teman ya, ibaratnya ya fokus ke PKPU-nya, tapi ke sana juga jangan dikesampingkan sebenarnya. Tapi ini buat meninggikannya aja. Dan untuk TKA-nya tentu sesuai baris pertama di kolom pertama yang tadi. Oke ya teman-teman. Yang ini maksudnya nih. Nah, prioritas bobot besar di biologi dan kimia gitu ya. Jadi nanti gimana jurusan yang tadi udah disebutin oleh Kak Sugeng. Paham ya teman-teman? Ini untuk saintek. Kita lanjut nanti ke sosum teman-teman ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke sosum, Kak Sugeng memiliki info menarik nih buat teman-teman semua yang ingin masuk UI lewat SIMAK UI. Nah, Kak Sugeng rekomendasikan bimbel super intensif SIMAK UI dari Simakara. Nah, Simakara ini adalah bimbel super intensif untuk masuk SIMAK UI. Dan dia bimbelnya itu setiap hari Senin sampai Jumat. Startnya itu mulai 16 Mei 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Lalu apa yang akan teman-teman dapatkan? Tentu di sini bimbel real time dengan tutor mahasiswa, medalis OSN dan Olimpiade Internasional. Modul dan soal SIMAK UI asli plus prediksi dan pembahasan. Bisa juga teman-teman konsultasi jurusan yang sesuai dengan passion, minat, dan bakat siswa. Bisa konsultasi mental health gratis, bebas tanya-tanya soal kapanpun dan dimanapun. Nanti teman-teman juga bisa bertanya tentang strategi belajar jitu mahasiswa UI berprestasi. Jadi ini semuanya dari mahasiswa UI teman-teman. Ya kalau dari mahasiswa UI berarti dia udah tahu medan perangnya dan dia udah tahu tips dan triknya dong. Nah itu teman-teman ya. Programnya ada apa aja? Sebenarnya programnya itu 1,5 bulan. Nah, nanti belajar itu selama 5 kali seminggu. Jadi seminggu itu 5 kali. Nah, di sini 90 jam belajar, kemudian 60 sesi pertemuan. 60 sesi pertemuan nanti yang akan teman-teman dapatkan. Teman-teman juga akan mendapatkan 2100 soal dan pembahasan. Wih, gede banget ya. Nah, nanti silakan teman-teman nanti dapatkan juga bonus materi dan soal UTBK full di website Simakara. Nanti silakan lihat aja. Dan untuk harganya sebenarnya di sini setelah pemotongan itu dapat 899.000. Pemotongannya gimana? Kalau teman-teman menggunakan kode Sungkono ya, nanti kode diskonnya adalah Sungkono. Biar nanti dapat teman-teman diskon. Ini diskonnya gede banget teman-teman ya. Dan untuk batas waktu pendaftarannya itu sampai dengan 1 Mei 2022 pukul 23.59. Dan hal menariknya juga teman-teman, ini bisa dicicil mulai dari 499.000. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin daftar, silakan di ini teman-teman ya, bit.ly /Simakara15 atau silakan teman-teman hubungi di sini ada WhatsApp, ada Instagramnya, ada website dan juga ada Line. Oke teman-teman.
Tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang ingin masuk UI, silahkan daftar di Simakara. Daftar sekarang juga ya, Kak Sugeng akan ringkas di sini teman-teman menjadi 5 poin. Nah, nanti teman-teman yang akan dapatkan itu adalah 5 kali pertemuan real time per minggu. Bayangin, 1 minggu itu 5 kali teman-teman ya. Oke? Nanti teman-teman juga akan dapat modul belajar lengkap dengan ribuan soal latihan dan prediksi Simak UI lengkap dengan pembahasannya teman-teman ya. Teman-teman akan mendapatkan 60 kali pertemuan, 90 jam belajar, artinya dia itu setara dengan 15.000 per pertemuan. Murah banget teman-teman ya. Ayo daftar pokoknya. Dapatkan diskon dengan kode Sungkono ya, yang tadinya 1.199.000 menjadi 899.000. Murah banget kan teman-teman ya. Apalagi ini bisa dicicil 400 ribuan saja. Yo teman-teman yang ingin masuk UI silahkan daftar di Simakara. Teman-teman, untuk prioritas nilai di Sosum, untuk TPS-nya itu PBM dan PPU ya. Tadi ada bahasanya ya. Dan PPU dan TKA-nya sesuai baris pertama kolom pertama yang tadi Kak Sugeng sudah sebutkan. Untuk catatan ekonomi nanti PK juga harus ditinggikan ya untuk yang memilih ekonomi. Oke? Segitu dulu dari Kak Sugeng. Semoga video ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jika teman-teman ingin request Kak Sugeng buat konten apa lagi, silahkan tulis di komentar ya. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.